Bismillah, ibu sekalian, ada 7 perlindungan daripada sihir terkokoh ya, yang tidak bisa ditembus oleh setan-setan sihir, bahkan tukang sihirnya sekalipun. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ibu sekalian, tahukah Anda ada 7 perlindungan sihir yang ultimate, di mana setan-setan sihir dan tukang sihir tidak bisa menembusnya? Ada 7 benteng sihir terkuat. Ada orang yang berkata bahwa saya ini sudah ruqyah, saya ini sudah baca Al-Baqarah, tetapi sihir itu datang lagi dan datang lagi. Jadi yang pertama, hadirin, perlindungan harian. Ya, perlindungan harian ini meliputi zikir pagi petang. Ya, zikir pagi petang itu dibaca di pagi hari selepas subuh dan sore hari selepas asyar. Kenapa Rasulullah SAW membaca doa perlindungan itu 2 kali? Ya, artinya 1 kali tidak cukup. Kita makan minimal 2 kali kan? Ya. Nah, demikianlah kebutuhan rohani kita akan zikir itu lebih besar daripada kebutuhan perut akan makanan. Ya, buktinya sholat itu 5 kali, teman-teman. Ya, makan itu 2-3 kali ya, tapi sholat itu 5 kali wajib. Sementara sholat itu adalah bagian dari perlindungan harian. Ya, jadi perlindungan harian yang pertama tadi zikir pagi petang, sholat 5 waktu. Kemudian apa lagi? Dawamul wudu. Orang-orang yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, kata Nabi, ya, dilindungi oleh satu malaikat di sebelah kanannya sampai wudunya batal. Kemudian ibu sekalian, senantiasa membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah kemana saja ia meninggalkan rumahnya, kemana saja dia bepergian, dan membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syarri ma khalaq ketika dia berhenti di satu tempat untuk pergi ke gunung, pergi ke lembah, bacanya itu. Baca ayat kursi selepas sholat. Kata Nabi SAW, sesiapa yang membaca ayat kursi selepas sholatnya, maka tidak ada yang menghalang antara dirinya dengan Allah kecuali kematiannya. Membaca 3 kul sebelum tidur kita. Kemudian yang paling dahsyat daripada perlindungan harian itu adalah Az-Zahrawain ya. Jadi paling rendahnya itu adalah Al-Mu'awwizatain, tadi 3 kul diusapkan ya. Paling tingginya adalah Az-Zahrawain. Az-Zahrawain ini baca Al-Baqarah dan Al-Imran. Dibaca pagi melindungi sampai sore, dibaca sore melindungi sampai pagi. Itu namanya perlindungan harian. Kita masuk kepada perlindungan yang kedua, yaitu pekanan. Apa itu perlindungan pekanan? Ya, Jum'ah ke Jum'ah, umroh ke umroh, kata Nabi SAW, itu menghapuskan dosa di antara keduanya. Jadi ada amalan yang kalau kita baca di hari Jumat itu akan melindungi kita 1 pekan. Ada surah di dalam Al-Quran yang kalau kita baca ya di malam Jumat ya, mulai maghrib hari Kamis itu, malam Jumat sampai hari Jumat sore, maka rumah kita bercahaya sampai ke Ka'bah, kata Nabi SAW. Al-Kahfi 1-10 ya. Jadi ini melindungi Jum'ah ke Jum'ah. Juga sholat Jumatnya. Jadi Jumatnya jangan bolong-bolong. Nah, tegakkan sholat Jum'ahnya. Kemudian berikutnya nomor 3, puasa Senin Kamis. Ya, Senin dan Kamis ini itu ibaratnya perlindungan 1 pekan ya. Jadi dalam sepekan itu kita ingat terus kepada Allah. Kemudian yang keempat adalah membaca Al-Fatihah dan 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Lalu kita berdoa kepadanya, mengaminkan doanya di ujung surah Al-Baqarah yang terakhir, yaitu Rabbana la tu'akhidna in nasi'na aw akhtana. Yang berikutnya, ibu sekalian ya, perlindungan bulanan. Perlindungan bulanan bisa dilakukan dengan ayaumil bid ya. Ya. Perlindungan bulanan bisa dilakukan dengan puasa ayaumil bid. Puasa ayaumil bid itu puasa di pertengahan bulan Hijriah ya. 13, 14, 15 ya. Puasa di 3 hari itu dikali 10. Maknanya kalau kita puasa 3 hari seperti puasa 1 bulan. Nah, perlindungan bulanan yang kedua adalah melengkapi sholat Jumat itu ya. Full dalam 1 bulan itu 4 Jum'ah. Kemudian ya sekalian ya, berikutnya perlindungan tahunan ya.
Apa itu tahunan? Ya. Perlindungan tahunan ini semisal umroh, ya, umroh tiap tahun, haji tiap tahun, ya, ada amalan-amalan yang sifatnya annual, ya. Apa kata Nabi SAW, ya, Jumat ke Jumat, umroh ke umroh itu menghapuskan dosa di antara keduanya. Al-hajjan mabrura laisa jaza ila jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada pahala yang pas, ya, kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ya. Yang kelima itu perlindungan hingga akhir hayat. Jadi usianya berapa? Saya 37 nih. Berarti usia saya sampai ke 60 itu sekitar 30 tahun lagi. Nah, maka sisa 30 tahun ini akadkan. Akad dengan Allah Ta'ala di usia terakhirnya ini. Saya gabung di TikTok ini, tujuannya saya ingin mendirikan rumah sakit kanker yang terintegrasi dengan Al-Quran. Saya ingin kumpulkan 1 juta cancer survivor yang nanti akan sembuh dengan Al-Quran, dengan bimbingan dan konseling melalui TikTok ini. Itu sebuah akad hingga akhir hayat. Nah, akad inilah yang akan melindungi Anda. Misalkan, ya Allah, sembuhkan hamba di Ramadan ini. Kalau hamba sembuh, hamba ingin sembuhkan juga anak hamba, ayah hamba, keluarga hamba. Ya Allah, orang tua hamba belum mengenal Engkau. Hamba ingin mendakwahinya, hamba ingin menggandeng tangannya ke surga. Ya Rabb, sembuhkan hamba Ramadan ini. Kemudian yang keenam, perlindungan yang keenam, yaitu projek jariyah. Ya. Nabi SAW bersabda, ketika rezeki manusia itu habis, datanglah ajalnya. Ya. Dalam riwayat yang lain, ketika ajal manusia itu tiba, terputuslah seluruh hal kecuali 3, kata Nabi. Yang pertama adalah sedekatun jariyah, yaitu sedekah yang bernilai jariyah. Ada 7 atau 10 nanti detailnya, ya. Lalu kemudian kata Nabi, awaladin soleh yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan, au ilman yumtafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, ya. Ya, jadi ada 3 hal yang tidak terputus, ya, bahkan ketika kita mati. Nah, apa sedekatun jariyah? Ada 7 lagi tuh cabangnya. Yang pertama adalah membangun masjid. Kata Nabi, sesiapa yang membangun masjid di dunia, Allah bangunkan istana di surga. Yang kedua, hadirin, menggali sumur. Yang ketiga, mengalirkan sungai atau pipanisasi, ya. Yang keempat adalah menanam kurma. Yang kelima, membagikan mushaf Al-Quran. Yang keenam, memiliki anak soleh tadi. Yang ketujuh adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu terapi kanker ini menurut teman-teman bermanfaat nggak? Kalau ada 1 jiwa yang tertolong, ya alhamdulillah, dengan video-video semisal ini, live semisal ini, maka ada 1 catatan pahala bagi saya di akhirat nanti. Teman-teman yang share, teman-teman yang like, teman-teman yang komen, teman-teman yang rekomendasikan, dapat pahala juga. Itu namanya ilman nafi, ya, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang terakhir, ya, jadilah keluarganya Allah di muka bumi yang akan dibela dan ditolong oleh Allah. Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala memiliki keluarga di muka bumi. Siapakah itu? Ya, siapakah itu? Mereka adalah para penghafal Al-Quran. Mereka adalah para pengusung Al-Quran Al-Karim. Itu adalah 7 poin bagaimana kita bisa memiliki perlindungan yang optimum dari sihir. Yang terakhir adalah tadi, jadilah keluarganya Allah atau ahlullah di muka bumi ini. Nah, ya, semoga bermanfaat. Oke. Barakallahu fikum, ya, mudah-mudahan bermanfaat, bisa diamalkan, dan kabari saya kalau tukang sihirnya sudah mati. Karena tukang sihir itu bisa mati, teman-teman sekalian, ya. Dan jangan lupa di bulan Ramadan ini, ya, doakan, ya, anak-anak kita di Filistin, ya, semoga Allah Ta'ala lindungi mereka dan Allah tidak timpakan musibah sedemikian dahsyat itu di negeri kita ini. Nah, hamba Allah yang muliakan, demikian live kita dari Yogyakarta, ya, semoga Allah menyaksikan dan Allah ridho dengan live kita malam ini, ya.